kalau itu suatu yang dari suatu usaha ataupun yang dari kita satu kelas kanon satu saya atau seperti ini saya sisi antara usaha sisi saya konsep sisi yang disusun menggunakan pesakan itu sini pesakan pesakan tentang investasi pada asosiasi dan pemerintah serta satu tentang instrumen. Sebelum masuk ke konsep konseptual, izinkan saya menjelaskan beberapa topik penting. Pokoknya kalau saya ditempuh posisi dan gerak menghadapkan penyusun laporan pada titik mana suatu investasi berada dan standar investasi mana yang pesan metode bagi setiap kombinasi bisnis yang menghasilkan pengendalian. Sedangkan pesakan 65, pesakan 12, dan pesakan konsolidasi metode portfolio menilai tingkat investor akibat pada beberapa sesuai sehingga set yang kita substansi hubungan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kombinasi bisnis turut menuntut pengukuran goodwill dan pemilihan metode kepentingan non-pengendali. Atas dasar itulah kajian ini disusun. Untuk menjawab persoalan tersebut secara konseptual sekaligus melalui ilustrasi kuantitatif yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Nah, untuk menjawab persoalan tadi, mari kita mulai dari kerangka konseptual yang pertama. Bagaimana investasi diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat pengaruhnya? Kombinasi bisnis didefinisikan sebagai transaksi ketika pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. PSAK 22 mewajibkan pencatatannya dengan metode akuisisi sejak berlaku efektif 1 Januari 2011 sebagai adopsi dari IFRS 3. Namun, perlu digarisbawahi, tidak setiap penyertaan modal berujung pada pengendalian. Perhatikan diagram di sisi kanan slide ini. Terdapat 3 tingkatan pengaruh investor terhadap investee. Pada tingkat paling rendah, kepemilikan di bawah 20% umumnya tanpa pengaruh signifikan dan diperlakukan sesuai dengan PSAK 71. Pada tingkat menengah, kepemilikan 20 hingga 50% umumnya memberikan pengaruh yang signifikan sehingga diterapkan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Dan pada tingkat tertinggi, kepemilikan di atas 50% atau yang memiliki di bawah itu tapi memenuhi kriteria pengendalian tertentu, mewajibkan konsolidasi penuh sesuai PSAK 65 dan PSAK 22. Yang perlu ditekankan di sini, persentase kepemilikan ini bersifat indikatif, bukan mutlak. PSAK 65 tetap mensyaratkan pengujian 3 unsur pengendalian. Yang pertama adalah kekuasaan atas investasi, eksposur atas imbal hasil variabel, dan kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut. Setelah memahami klasifikasi tingkat pengaruh, kita masuk ke inti dari PSAK 22, yaitu bagaimana metode akuisisi diterapkan secara teknis. Penerapan metode akuisisi dilaksanakan melalui 4 tahap yang saling berurutan dan tidak dapat dipertukar urutannya, sebagaimana terlihat pada diagram alur di bawah slide ini. Tahap pertama adalah mengidentifikasi pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian. Yang kedua adalah menentukan tanggal akuisisi sebagai titik waktu seluruh pengukuran nilai wajar dilaksanakan. Yang ketiga adalah mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan non-pengendali. Dan tahap keempat yang akan kita bahas lebih dalam pada 2 slide berikutnya adalah mengukur selisih antara nilai wajar entitas yang diakuisisi dan nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Selisih ini akan diakui sebagai goodwill apabila positif
atau sebagai keuntungan pembelian dengan diskon apabila negatif setelah dilakukan penelaahan ulang. Mari kita perdalam di tahap keempat tadi, khususnya mengenai pilihan metode pengukuran kepentingan non-pengendali dan tampaknya terhadap goodwill. PSAK 22 memberikan pilihan bagi pengakuisisi untuk mengukur kepentingan non-pengendali dengan salah satu dari dua metode. Dan pilihan ini dilakukan untuk setiap transaksi kombinasi bisnis secara terpisah. Pilihan pertama adalah nilai wajar, yang menghasilkan pengakuan goodwill secara penuh atas entitas yang diakuisisi, termasuk bagian yang menjadi hak kepentingan non-pengendali. Pilihan kedua adalah proporsi kepemilikan atas aset neto teridentifikasi, yang hanya mengakui goodwill milik pengakuisisi, sehingga disebut goodwill parsial. Perhatikan dua kolom perbandingan di sisi kanan slide. Pada ilustrasi kasus, akuisisi 80% dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi sebesar 1 miliar, metode nilai wajar menghasilkan goodwill sebesar 190 juta. Sedangkan metode proporsional menghasilkan goodwill sebesar 160 juta. Perbedaan ini nyata pada tanggal akuisisi. Namun, kedua metode tidak mengubah bagian laba yang dialokasikan kepada pemegang saham entitas induk maupun kepentingan non-pengendali pada periode-periode setelah akuisisi. Karena alokasi laba mengikuti persentase kepemilikan atas aset neto, bukan mengikuti besaran goodwill. Jadi ketika kita membahas kondisi ketika goodwill muncul, sekarang kita bahas kondisi ketika selisihnya justru negatif. Pada sebagian kecil transaksi, nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh justru melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, ditambah dengan nilai kepentingan non-pengendali. Kondisi ini dapat timbul, misalnya pada akuisisi yang dilaksanakan dalam kondisi penjualan terpaksa oleh penjual yang mengalami tekanan keuangan. Sebagaimana terlihat pada alur di sisi kanan slide, PSAK 22 mewajibkan pengakuisisi untuk menelaah ulang terlebih dahulu kelengkapan identifikasi aset dan liabilitas, serta ketepatan prosedur pengukuran nilai wajar, sebelum mengakui selisih tersebut sebagai keuntungan. Karena kesalahan identifikasi adalah penyebab paling umum dari selisih negatif yang keliru. Apabila setelah penelaahan ulang selisih tersebut tetap negatif, barulah pengakuisisi mengakui keuntungan pembelian dengan diskon secara langsung dalam laba rugi pada tanggal akuisisi. Sejauh ini kita membahas pengakuan pada tanggal akuisisi. Sekarang mari kita lihat bagaimana investasi dicatat setelah tanggal tersebut pada periode-periode berikutnya. Konsistensi antara tingkat pengaruh yang dimiliki investor dan metode pencatatan investasi yang digunakan merupakan syarat mutlak bagi keandalan laporan keuangan. 3 kolom pada slide ini merangkum ketiga metode tersebut. Metode biaya mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan hanya mengakui dividen sebagai pendapatan, sesuai untuk investasi tanpa pengaruh signifikan pada laporan keuangan tersendiri. Metode ekuitas yang ditampilkan di kolom tengah menyesuaikan nilai tercatat investasi dengan bagian investor atas laba rugi investi dan mencerminkan hubungan ekonomi pada tingkat pengaruh signifikan maupun pengendalian pada laporan tersendiri atas entitas induk. Sementara metode nilai wajar mengakui perubahan nilai wajar dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Satu catatan penting yang perlu saya tegaskan, penerapan metode ekuitas pada laporan keuangan induk tidak menggantikan kewajiban konsolidasi penuh pada laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk menguji apakah konsep-konsep tadi konsisten secara kuantitatif, kami menyusun sebuah kasus komprehensif. Berikut adalah ringkasan hasilnya. Kasus yang disusun adalah akuisisi 80% saham PT Cendana Abadi oleh PT Nusantara Prima dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi sebesar 1 miliar. Dengan mempertahankan nilai wajar kepentingan non-pengendali dan nilai wajar aset neto teridentifikasi, kami menguji bagaimana goodwill berubah seiring variasi premi akuisisi, yaitu tambahan harga yang dibayarkan pengakuisisi di atas nilai wajar aset neto. Perhatikan grafik batang di sisi kanan slide ini. Hasilnya memperlihatkan hubungan linear yang konsisten. Setiap kenaikan premi sebesar 10 poin persentase menaikkan goodwill secara tetap sebesar 80 juta pada kasus ini. Dapat dilihat pada diagram pertama, dari 110 juta pada premi 10% hingga diagram terakhir 350 juta pada premi 40%. Temuan ini menegaskan bahwa keandalan estimasi nilai wajar aset neto teridentifikasi bersifat krusial, sebab kesalahan estimasi akan tercermin langsung sebagai distorsi pada angka goodwill.
dan pada akhirnya berimplikasi pada risiko penurunan nilai di kemudian hari. Dari temuan kuantitatif tadi, apa artinya bagi praktik penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan? Keandalan penerapan metode akuisisi sangat bergantung pada ketersediaan penilaian nilai wajar yang independen dan terdokumentasi secara memadai. Berdasarkan temuan kajian ini, kami mengidentifikasi 4 area perbaikan praktik yang dapat saling melengkapi sebagaimana ditampilkan pada kolom-kolom berikut ini. Pertama, keterlibatan penilai independen bersertifikasi dalam memproses purchase price allocation. Yang kedua, dokumentasi asumsi dan metode penilaian sebagai jejak audit yang dapat ditelusuri. Yang ketiga, pengujian penurunan nilai goodwill secara berkala pada tingkat unit penghasil kas yang tepat sesuai PSAK dengan 48. Dan keempat, koordinasi dengan penyesuaian pajak tanggungan sesuai PSAK 46 karena penyesuaian nilai wajar aset teridentifikasi dapat memunculkan perbedaan temporer. Bagi auditor, keempat area ini merupakan titik-titik dengan risiko tinggi untuk menuntut prosedur substantif tambahan. Sebagai forum akademik, kita akan menindaklanjuti temuan ini dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagi penyusun laporan keuangan kelompok usaha, kami menyarankan pembakuan dokumentasi purchase price allocation sebagai bagian baku kertas kerja konsolidasi. Yang kedua, bagi pengajar akuntansi keuangan lanjutan, kami menyarankan penggunaan kasus 2 periode yang membandingkan metode goodwill penuh dan parsial sebagai instrumen asesmen penalaran, sehingga mahasiswa memahami substansi ekonomi di balik pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, kami mengajak forum ini untuk mendorong kajian empiris lanjutan mengenai kecenderungan pemilihan metode kepentingan non-pengendali pada emiten di Indonesia, yang berdasarkan penelusuran pustaka kami masih merupakan ruang riset yang relatif sangat terbuka. Sebagai penutup, saya akan merangkum 3 kesimpulan utama dari kajian ini. Yang pertama adalah akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain menuntut klasifikasi tingkat pengaruh investor yang tepat. Karena klasifikasi tersebut menentukan penerapan PSAK 71, PSAK 15, PSAK 65, dan PSAK 22. Kedua, penerapan metode akuisisi yang konsisten pada keempat tahapnya disertai pemahaman utuh atas pilihan metode kepentingan non-pengendali. Terbukti menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang mencerminkan substansi ekonomi kombinasi bisnis secara wajar. Ketiga, analisis sensitivitas yang kami lakukan menegaskan bahwa keandalan estimasi nilai wajar merupakan penentu utama kualitas angka goodwill yang disajikan. Kami berharap kajian ini dapat menjadi titik tolak diskusi lanjutan antara akademisi, pengajar, dan praktisi dalam memperkuat baik pengajaran maupun praktek akuntansi pada kombinasi bisnis di Indonesia. Slide ini memuat seluruh referensi yang kami gunakan dalam kajian, mulai dari PSAK 22, PSAK 65, PSAK 15, dan seterusnya. Sekian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk Ibu Mutiara Rizky Nur